Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Ini adalah pengalaman pribadi Petrus yang dimana dia tuliskan untuk menjadi suatu pelajaran juga tentunya kepada kita, di mana Tuhan dapat merubah kehidupan Petrus. Dan Tuhan memanggil kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pengalaman ketika dia menggembalakan domba-domba yang Tuhan telah titipkan menjadi suatu pelajaran yang dia tuliskan dalam surat Petrus yang pertama dan yang kedua, yang tentunya sangat berguna kepada kita juga yang hidup pada saat ini. Panggilan yang sama adalah panggilan yang juga Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu biarkanlah pada hari ini sebelum kita mempelajari pelajaran kita, undang setiap anggota keluarga kita atau orang-orang yang rindu juga untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Ajak mereka datang ke rumah sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kemerdekaan di dalam Kristus. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ditulis dalam 2 Petrus 2 ayat 18. Sebenarnya tentang apakah yang Petrus peringatkan dalam ayat ini? Apakah yang dikatakan Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 19 yang menolong menjelaskan kekhawatirannya? Apakah penting kata kemerdekaan atau kebebasan? Kita sama-sama dapat membuka dalam 2 Petrus 2 ya. 2 Petrus 2. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, kita dapat membaca mulai dari ayat 15 sampai ayat 20. 2 Petrus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan coba bacakan. Ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, ya. Kemudian maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, ya. Anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi banyak nabi-nabi palsu yang memang hanya mengejar materi untuk menyampaikan kabar-kabar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya di sini adalah Bileam. Dia mengejar yang namanya bayaran sehingga dia mau dibayar untuk dapat menyampaikan pekabaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Tapi Tuhan tetap panjang sabar. Dia menggunakan keledai yang bisu itu untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menasihati hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang keras kepala ini. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, ya. Mereka hanya bersifat sementara saja. Walaupun mungkin mereka senang secara materi, tapi itu hanya segera lenyap seperti kabut atau seperti mata air yang akan segera kering. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikirkan orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sepertinya dia memberikan suatu kemerdekaan, ya. Kemudian dikatakan padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang tersebut. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang
semula, ya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah jikalau kita telah memperoleh kebenaran akan firman Tuhan, telah dimerdekakan, kita kembali ke dalam kehidupan kita yang lama? Atau kita mengalami suatu perubahan yang sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Begitu banyak saat ini umat-umat Tuhan yang disebut dengan pengikut-pengikut Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tuhan telah merdekakan, tapi kehidupannya tetap sama dengan orang-orang dunia ini. Mereka tetap diliputi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan yang dikejar adalah hal-hal dunia ini juga. Jadi ini menjadi pertanyaan kepada kita, sebagaimana ayat 20 tadi. Sebab jika mereka oleh pengenal mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka pada akhirnya keadaan mereka sebenarnya lebih buruk daripada keadaan yang semula. Ini yang ingin diangkat oleh Petrus mengenai apa arti sebuah kemerdekaan dan kebebasan daripada dosa tersebut. Kemudian kita akan dapat lanjutkan. Dalam bahasa yang paling keras, Petrus memberikan kepada para pembacanya peringatan terhadap bahaya daripada guru-guru yang palsu atau hamba-hamba Tuhan yang hanya sekedar bayaran untuk memberikan kabar-kabar yang baik saja. Dalam 2 Petrus 2 ayat 18-21, dia memperingatkan bahwa guru-guru palsu ini sementara menjanjikan kebebasan dan kemerdekaan, sebenarnya akan menuntun mereka kepada perhambaan, ya. Ini adalah salah satu gambaran daripada nabi-nabi palsu itu. Dia menjanjikan kemerdekaan, tapi sebenarnya kita tetap terus terlibat atau terkungkung dalam perhambaan dosa-dosa ini. Kita dapat mengerti betapa suatu penyimpangan yang sempurna daripada Injil yang sesungguhnya. Kebebasan di dalam Kristus harus berarti kebebasan dari perhambaan dosa, ya. Ini harus selaras. Kalau kita dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan, kita seharusnya juga tidak lagi terlibat atau tidak lagi menyenangi hal-hal yang tetap terus membawa kita ke dalam dosa-dosa kesenangan pribadi tersebut. Kita harus lepas daripada perhambaan dosa. Roma 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Setiap konsep kebebasan di dalam Kristus yang meninggalkan seorang dalam belenggu dosa, sebenarnya itu adalah penyesatan yang Petrus peringatan, ya. Jadi Petrus memperingatkan kalau ada sebenarnya ajaran-ajaran yang menyatakan kita telah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kehidupan kita terus selaras dengan hal-hal kedagingan ini, atau kita terus terlibat dalam hal-hal dosa kesayangan kita berada dalam penyesatan. Kita seharusnya tidak lagi terlibat terus dalam hal-hal kecintaan akan diri sendiri ini, atau dosa, yaitu cinta akan diri sendiri dibandingkan kita cinta akan Tuhan sepenuhnya. Kita juga dapat melihat, meskipun para pakar berdebat soal apa sebenarnya ajaran sesat yang dihadapi ketika Petrus menuliskan surat Petrus tersebut, hal itu jelas terkait dalam seluruh masalah dosa dan orang yang hanya terus menjadi hamba dosa dalam kehidupannya. Kita dapat membaca dalam Yohanes 8 ayat 34-36. Apakah Tuhan senang kita tetap terus terlibat di dalam dosa-dosa kita? Kita dapat membaca Yohanes 8 ayat 34-36. Yohanes 8 ayat 34 sampai ayat 36. Saya akan bacakan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya.
Seharusnya kalau kita merasa sebagai anak Tuhan, bukan menjadi hamba. Hamba itu dia menurut karena takut. Tapi kalau anak, itu dia memperoleh pengertian sepenuhnya daripada bapaknya. Anak yang dewasa. Untuk itu dikatakan, jikalau kita merasa seperti anak, kita itu bukan menurut karena takut, atau karena merasa diri sebagai hamba harus menurut. Karena kita telah dimerdekakan sebagai anak, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah suatu kasih karunia yang membantu kita untuk tidak kembali lagi hidup di dalam dosa. Karena kita mengerti begitu besar kasih Bapa kepada kita. Kita mengikuti perintah-perintah karena itu adalah yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Inilah seharusnya yang menjadi suatu pengertian kepada kita dalam penurutan akan setiap hukum Tuhan. Apapun yang guru-guru palsu ini sampaikan, ya, karena guru palsu juga terus bekerja. Mereka sedang menuntun korbannya atau setiap orang yang dapat dipengaruhinya yang baru saja menemukan kebenaran Yesus kembali ke dalam hidup mereka yang lama. Dan seringkali dikatakan, gak usah begitu-begitu banget lah mengikuti kebenaran Kristus. Kita harus mengerti, kehidupan kita haruslah dirubahkan, tetapi menjadi selaras akan kehendak Tuhan. Sangat mudah memikirkan jenis Injil kasih karunia murahan yang meremehkan kebutuhan untuk kemurnian dan kesucian. Sesuatu yang menyebabkan mereka terperangkap lagi dalam kebiasaan-kebiasaan yang sama dengan orang-orang dunia ini yang menuntun kepada kebinasaan. 2 Petrus 2 ayat 19. Dunia yang sangat buruk yang mereka baru saja tinggalkan, tetapi akhirnya mereka kembali menjadi sama dengan hal-hal yang dikejar oleh orang-orang dunia tersebut. Tidaklah heran Petrus berbicara begitu cukup tajam dan sangat keras melawan ajaran ini dan memperingatkan tentang apa akibatnya jikalau kita selalu menyenangi pekabaran-pekabaran daripada nabi-nabi Tuhan yang tidak menuntun kepada perubahan, sebagai Bileam yang mengejar hanya sekedar upah untuk menyampaikan pekabaran dan yang hanya enak didengar oleh telinga ini, yang tidak menuntun kepada kemurnian hidup sebagaimana dengan Yesus. Kiranya melalui pelajaran kita hari ini, kita mengerti apa arti kemerdekaan di dalam Kristus. Karena Kristus telah memerdekakan kita, dan seharusnya kita mempergunakan kemerdekaan itu menjadi seperti seorang anak yang dewasa, mengerti kasih akan Bapa yang sesungguhnya kepada setiap anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan seluruh rumah tangga kita. Amin.